apakah konsep new normal life telah siap untuk diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan atau sekedar istilah yang diwacanakan? Di tengah bertambahnya pasien positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah menyampaikan kepada masyarakat agar dapat berdamai dengan corona melalui istilah New Normal Life atau kehidupan normal yang baru. New Normal Life dilakukan melalui penyesuaian perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan tangan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak antar sesama, serta selalu memperhatikan asupan gizi bagi tubuh secara seimbang. Konsep ini sejatinya ialah fase lanjutan yang harus dijalani oleh masyarakat ketika pembatasan sosial mulai dilonggarkan, di mana masyarakat akan mulai untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dalam konteks ini, new normal life harus dijalani hingga ditemukannya vaksin atau obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit COVID-19. Direktur Jenderal WHO menyampaikan bahwa salah satu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah suatu negara atau suatu wilayah ketika hendak melakukan pelonggaran terhadap pembatasan sosial ialah dengan mendidik, melibatkan, serta memberdayakan masyarakat untuk hidup di bawah new normal life. Namun, hal lain yang paling penting menurut WHO yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan tersebut ialah landasan pengambilan keputusan itu sendiri, yaitu data valid yang menunjukkan telah terjadinya penurunan penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Menurut WHO, keduanya memiliki hubungan kausalitas, sehingga sebelum pemerintah berbicara mengenai bagaimana new normal life diberlakukan di masyarakat, pemerintah harus mampu terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka telah mengendalikan penyebaran COVID-19 di negara tersebut. Kita ketahui bersama bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab penyebaran virus terjadi dengan begitu cepat. Hal ini terlihat dari kondisi di berbagai daerah, di mana pasar, bandara, pelabuhan, pertokoan, bahkan hingga jalanan masih disesaki oleh masyarakat yang beraktivitas. Kondisi ini terjadi justru ketika pembatasan sosial berskala besar tengah dilakukan di wilayah tersebut. Hal ini kemudian memunculkan kekhawatiran bahwa new normal life tidak akan menjadi norma baru di tengah masyarakat, setidaknya dalam waktu yang dekat. Apalagi ketika skenario ini diberlakukan tanpa diimbangi dengan protokol kesehatan yang ketat, justru dikhawatirkan berpotensi menciptakan peningkatan kasus COVID-19 baru di berbagai wilayah di Indonesia. Namun demikian, new normal life tak semata-mata bergantung pada kesadaran masyarakat saja. WHO justru menegaskan bahwa ada 6 panduan bagi suatu negara yang hendak beralih ke fase new normal life
di mana semua itu menitik beratkan pada tanggung jawab penuh pemerintah itu sendiri. Selain harus memiliki bukti bahwa COVID-19 dapat dikendalikan, pemerintah harus dipastikan mampu untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mendeteksi, mengisolasi, memeriksa, melacak, menekan penyebaran di lingkungan yang beresiko tinggi, mengukur sistem pencegahan di tempat kerja, kemudian menangani penularan kasus impor, hingga melibatkan aspirasi komunitas atau masyarakat dalam fase transisi tersebut. Lantas, bagaimana kesiapan Indonesia guna menyongsong new normal life nantinya? Berdasarkan panduan WHO tentang bagaimana new normal life diberlakukan, setidaknya ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia belum memiliki data pasti atau data akurat bahwa COVID-19 telah mencapai puncak penyebarannya. Justru, tak lama sejak pemerintah melontarkan wacana mengenai akan diberlakukannya new normal life di Indonesia, terjadi penambahan kasus-kasus baru, kasus-kasus positif yang cukup signifikan di Indonesia, di mana berdasarkan data hingga tanggal 26 Mei, justru kasus positif masih terus bertambah hingga mencapai angka 23.165 kasus. Dari sini kita patut bertanya, apakah konsep new normal life telah siap untuk diimplementasikan sebagai sebuah kebijakan atau sekedar istilah yang diwacanakan? Jika memang siap, apakah disertai dengan bukti-bukti kuat yang telah dilemparkan kepada masyarakat untuk dilakukan kritik dan penyempurnaan? Karena bagaimanapun, suatu keputusan yang penting, apalagi menyangkut nyawa banyak orang, tentu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Kedua, masyarakat perlu dipersiapkan agar mematuhi protokol kesehatan saat new normal life diberlakukan. Jangan sampai masyarakat mengira fase ini sebagai telah berakhirnya pandemi sehingga mereka beraktivitas seperti sedia kala. Hal tersebut perlu diiringi dengan catatan yang ketiga, di mana pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang jelas dan tegas dalam pemberlakuan new normal life. Berkaca dari pengalaman, jangan sampai terulang kembali hal-hal seperti bertabrakannya peraturan-peraturan, kemudian inkonsistensi dalam penegakan peraturan itu sendiri, kurangnya sinergitas antar pejabat-pejabat dalam pemerintahan itu sendiri, serta berbagai kekurangan-kekurangan lainnya. Karena rangkaian kesemrawutan tersebut justru kemudian mengakibatkan adanya celah pelanggaran dalam protokol kesehatan sehingga membuat penanganan penyebaran COVID-19 itu tidak bekerja secara optimal. Terakhir, pemerintah harus siap dengan segala konsekuensinya ketika ternyata new normal life justru malah menimbulkan gelombang baru COVID-19. Hal buruk tersebut mungkin saja terjadi jika terdapat kesalahan prediksi atau ada panduan yang terlewati sehingga malah menimbulkan lonjakan penyebaran COVID-19 yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Alih-alih menciptakan manfaat, fase new normal life justru malah menimbulkan dampak negatif yang lebih besar jika itu semua terjadi. Hal ini tentu wajib difikirkan dan dipersiapkan secara matang oleh pemerintah dan tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yaitu ekonomi. Kita semua tentu berharap agar segera kembali menjalani kehidupan yang normal, kembali bekerja, belajar di sekolah,
menjalankan aktivitas usaha seperti biasanya, bercengkrama dengan teman atau keluarga, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Jika Napoleon Bonaparte pernah berkata, "A leader is a dealer of hope," mungkin hal itu yang kemudian melandasi pemerintah untuk bersikap optimis dan menyebarkan harapan kepada masyarakat bahwa COVID-19 akan segera berakhir. Namun, sikap optimis dan harapan yang disebarluaskan kepada masyarakat tentu harus diiringi dengan kebijakan yang kokoh, yang memiliki landasan kuat, sehingga harapan dapat menjadi kenyataan. Jangan sampai new normal life yang digaungkan berubah menjadi new uncertainty life, atau ketidakpastian baru dalam menjalani kehidupan, sehingga memaksa masyarakat harus berjuang sendirian. Saya Hamzah Zailani Mar'i. Sampai berjumpa lagi dalam topik selanjutnya, hanya di Berani Bersuara.